Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri dan legenda. Baik, langsung saja kawanku, kita mulai ke alur ceritanya yang berjudul Gagak dari Mataram, Asasin Tanah Jawa. Barik, kenapa bisa begini? Tanya Ki Jafari dengan wajah merah padam. Arya Binangun, Ki, dia pelakunya. Mendengar itu Ki Jafari segera membawa pedangnya ke arah Arya Binangun dan Wirajaya, hingga pedangnya yang tertuju ke arah Arya Binangun yang sedang memegang pedang pusaka sambar nyawa. Oh, jadi dia namanya Arya Binangun. Benar, Ki, dia orangnya. Apa benar kamu Maha Guru Arya Binangun? Namaku Arya Binangun. Ternyata kabar itu bukan isapan jempol semata. Kamu sehebat cerita yang beredar. Sudah lagi, sebaiknya kamu bawa pengikutmu kembali ke Sukaryoso. Kita akhiri masalah ini sampai di sini. Dari mana kamu tahu tentang Sukaryoso? Apa dari Laila pengkhianat itu yang memberitahumu? Iya, Ki. Laila gadis pintar. Dia tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Hingga di mana lelaki parubaya itu yang meminta panah tembak dari seorang pengikutnya. Jafari mencoba membidik Arya Binangun dengan panah tembak. Jafari dalam samar dini hari menjelang pagi mencoba mengunci sasarannya, hingga anak panah yang ia lepaskan melesat cepat menuju ke sasaran yang telah terkunci. Arya Binangun mengerang kesakitan dikarenakan anak panah yang mengenai dadanya itu. Suara arangan yang menggema di celah tebing, suara yang mampu membuat Laila serta yang lain berhenti untuk sejenak sembari menoleh ke arah belakang. Maha Guru dalam bahaya, ujar Laila dengan wajah cemasnya. Laila mau kemana? Ucap Wirajaya yang berhasil menyusul rombongan anak-anak. Aku mau membantu Maha Guru. Jangan Laila, terus maju. Maha Guru memerintahkan kita menjaga anak-anak. Tapi Maha Guru, ucap Laila yang masih diselimuti rasa khawatir. Laila, percayalah Laila. Guru kami memiliki banyak cara untuk melawan mereka. Sebaiknya kita pergi sekarang. Keselamatan anak-anak adalah yang utama. Saut Argasena yang segera disambut mereka bergegas kembali menelusuri belah tebing. Laila mau tak mau harus ikut pergi bersama mereka. Sementara tak jauh dari tempat itu terlihat Arya Binangun yang sedang memegang anak panah yang berhasil ia cabut dari dadanya. Parek serta yang lain tertegun sembari menelan air ludah dikarenakan Arya Binangun tak seperti orang pada umumnya. Serang, jangan biarkan dia pulih, perintah Ki Jafari dari belakang. Mendengar itu Parek serta yang lain kembali menyerang Arya Binangun, sementara Arya Binangun berusaha sekuat tenaga melawan mereka. Birandra yang berada di atas tebing meneteskan air mata melihat Maha Guru sedang dibantai habis-habisan. Birandra keluar dari balik persembunyiannya sembari mengangkat busur bermaksud membantu, hingga beberapa anak panah yang kembali melesat ke arahnya. Birandra memikirkan semua hingga pemuda itu bergegas pergi menuju sisi lain tebing yang landai, bermaksud menuruni tebing guna pergi membantu Arya Binangun. Sementara itu di celah tebing, Arya Binangun berjuang sekuat tenaga melawan Barek serta kawan-kawannya, sembari menahan rasa sakit di tubuhnya. Berkali-kali tajamnya mata pedang merobek kulit Arya Binangun.
Ki Jafari mengarahkan tembakannya ke dada Arya Binangun. Dengan tangan gemetaran, Arya Binangun mencoba menarik mata anak panah yang menancap di dadanya. Arya Binangun sadar betul Ki Jafari sedang mengincar jantungnya. Terdengar kembali suara erangan dan rasa sakit akibat mata anak panah yang ditarik paksa oleh Arya Binangun. Melihat itu, Barek serta yang lain lebih tenang. Nampak dari semangat juang yang kembali muncul pada mereka. Ternyata kamu pengecut, Jafari. Majulah kemari lawan aku. Kamu pikir aku sebodoh itu? Barek, serang, jangan tunggu sampai dia pulih. Sekali lagi mereka menyerang membabi buta ke arah Arya Binangun. Sementara Arya Binangun menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Sesaat bersama sabetan pedang yang merusak kulitnya, Arya Binangun berhasil menebas leher 4 asasin dalam waktu hampir bersamaan. Selang beberapa waktu, pemuda perkasa itu berada di ambang batasnya. Nampak jelas dari kakinya yang gemetaran, Arya Binangun menolak untuk berlutut. Dengan pedang sambar nyawa yang membantu menopang tubuh kekarnya, Arya Binangun berusaha tetap berdiri. Namun disambut 2 asasin yang segera melempar tali ke arahnya. Arya Binangun sekuat tenaga berusaha melepaskan diri. Disusul sebuah anak panah yang Ki Jafari lepaskan melesat cepat menancap ke dadanya. Arya Binangun benar-benar dalam kondisi tak berdaya. Melihat itu, 2 asasin menambatkan tali ke atas bebatuan yang berada di kanan dan kiri sisi tebing. Para asasin segera menarik tubuh Arya Binangun, mengakibatkan Arya Binangun tergantung setinggi 1 tombak dari permukaan tanah. Suara gelak tawa Ki Jafari yang terdengar menggema di celah-celah tebing. Disambut pria parubaya itu yang berjalan mendekati Arya Binangun. Barek, pimpin pasukanmu, kejar Laila serta yang lain. Aku ingin anak-anak itu kembali kepadaku. Disusul Barek yang memberi perintah kepada 100 asasin agar ikut dengannya untuk mengejar Laila Begum dan kawan-kawannya yang sedang membawa anak-anak menuju ke arah utara. Sementara Ki Jafari yang bertahan di tempat itu bersama sekitar 20 asasin. Arya Binangun, lihat dirimu sudah tidak berdaya sekarang. Tidak akan ada lagi yang bisa menolongmu, Arya. Ujar Ki Jafari sembari tertawa menatap ke arah Arya Binangun yang sedang tergantung dengan darah yang terus mengalir jatuh ke atas tanah. Tiada daya dan upaya kecuali atas kehendaknya. Suara lirih yang terdengar dari lisan Arya Binangun. Mendengar itu, Ki Jafari serta yang lain tercengang. Arya Binangun, apa yang barusan kamu ucapkan? Tanya Ki Jafari yang tak asing dengan kalimat menunjukkan keimanan seseorang Arya Binangun. Arya Binangun tersenyum karenanya. Dan katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil akan lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti akan lenyap. Ucap lirih terbata-bata Arya Binangun mengutip isi kandungan ayat suci yang ia yakini. Oh, Ki Jafari, ucap beberapa asasin yang kebingungan atas sosok Arya Binangun. Memang kenapa dia tetap pantas mati? Jawab Ki Jafari kepada para pengikutnya yang ragu akan tindakannya. Arya Binangun, jangan kira karena kamu muslim kamu akan selamat dari maut. Ujar lantang Ki Jafari. Arya Binangun tersenyum mendengarnya. Ki Jafari bodoh. Mautku ada di tangan Sang Hyang Tunggal, bukan di tanganmu, Ki Jafari. Jawab lirih terbata-bata Arya Binangun.
Seketika wajah Ki Jafari kembali berubah memerah padam. Wah, berikan aku tombak. Perintah Ki Jafari kepada seorang pengikutnya. Tapi Ki, ucap asasin yang ragu akan tindakan Ki Jafari. Sini, jangan membantah, atau kamu akan aku penggal karena berkhianat. Pendengar itu, asasin bergegas menyerahkan apa yang Ki Jafari pinta. Arya Binangun, kamu pantas mati, ucap Ki Jafari sembari menghujamkan mata tombak ke ulu hati Arya Binangun. Suara spontan yang keluar saat ulu hati Arya Binangun terkena hujaman mata tombak. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suara lirih yang keluar dari lisan Arya Binangun. Ki Jafari segera memutar tombaknya bermaksud agar Arya Binangun tidak menyelesaikan kalimat syahadatnya. Arya Binangun dengan susah payah menyelesaikan kesaksiannya, pertanda ia siap menyambut ajal yang akan menjemputnya. Berdebah kamu, Arya, gerutu Ki Jafari sembari menarik mata tombaknya. Melihat itu, entah mengapa para pengikut Ki Jafari terlihat tertekan. Bukan gambaran kemenangan perang, melainkan kekalahan yang tersirat. Sementara itu, berjarak sekitar 500 tombak di depan, terlihat rombongan anak-anak yang hampir keluar dari celah bukit. Ayo anak-anak, jangan menyerah. Sebentar lagi kita akan keluar dari sini, ujar Pancali setelah melihat langit yang mulai berubah, pertanda sebentar lagi pagi menjelang tiba. Mereka yang berhasil keluar dari celah tebing dengan memasuki lembah yang ada di perbukitan. Bersamaan itu suara gemuruh langkah kaki semakin jelas terdengar dari arah belakang mereka. cepat pergi ke atas bukit, teriak Laila yang segera disambut Pancali dan anak-anak berlari menuju bukit. Sedangkan Argasena, Balapati, dan Wirajaya mengawal di belakang mereka dengan pedang yang terhunus. Terlihat langit perlahan berubah warna, bersama bintang yang sebelumnya bertaburan mendadak menghilang, pertanda waktu pagi segera tiba. Dalam suasana remang-remang menjelang pagi, Birandra berlari menyusuri landainya tebing bermaksud menuju ke arah kudanya tertambat. Guru, bertahanlah, ucap Birandra sembari menghapus air mata yang entah mengapa keluar menetes. Hingga Birandra yang terkejut karena suara gemuruh ratusan kaki kuda yang terdengar dari arah timur. Birandra menghentikan langkahnya dengan menatap tajam ke arah timur, di mana samar-samar suasana menjelang pagi nampak ratusan penunggang kuda yang melaju cepat ke arahnya. Oh, bangsat! Gerutu Birandra sembari bergegas berlari sekencang-kencangnya ke arah lain. Sesaat terlihat Birandra sekuat tenaga berlari dengan sesekali menoleh ke arah belakang. Hingga ia yang tersandung sebuah batu mengakibatkan tubuh pendekar dari Daha yang terjengkang ke depan. Birandra sembari bangkit berdiri kemudian menghunuskan pedangnya. Birandra bersiap menyambut ratusan penunggang kuda yang melaju cepat ke arahnya. Hingga ia yang tertegun saat melihat sosok pendekar wanita yang berbusana serba merah yang membawa kuda-kudanya melaju melewatinya. Seketika wajah Birandra berubah berbinar-binar sembari melihat ratusan pendekar berkuda yang melaju melewatinya. Hingga seorang pendekar yang membawa kudanya berhenti di depan Birandra. Apa yang membuat pendekar Skorbuana lari seperti pengecut? Ucap seorang pendekar sembari tersenyum menggoda Birandra. Oh, Wiraloka! Ucap Birandra yang tak asing dengan pendekar itu. Wiraloka segera mengulurkan tangannya yang segera disambut Birandra meraih guna ikut naik ke atas pelana kuda.
Sementara itu berjarak 1000 tombak di depan, Layla dan Pancali sedang mengiring anak-anak berlari menuju ke arah bukit yang berada tak jauh dari celah tebing yang baru saja mereka lalui. Terlihat juga Balapati dan Argasena serta Wirajaya yang mengawal di belakangnya, hingga Barek serta 100 asasin yang keluar dari dalam celah tebing. Layla, berhentilah, menyerahlah. Tidak ada gunanya kalian kabur. Teriak Barek kepada Layla yang sedang mengawal anak-anak. Pasukan, kejar dan tangkap mereka. Perintah Barek yang serta-merta disambut 100 asasin berlari mengejar rombongan anak-anak. Layla segera menghentikan laju langkahnya setelah mendengar suara yang tak asing baginya. Nyai, bawa mereka pergi dari sini. Ucap Layla Begum kepada Pancali sembari berjalan menghampiri Balapati dan Argasena serta Wirajaya yang siap menyambut musuh. Terlihat Layla yang mencabut pedang kembarnya, sementara Balapati dan Argasena saling bertukar pandangan. Hingga tatapan sepasang adik kakak itu yang tertuju kepada Wirajaya. Wirajaya, pergilah, temani Pancali. Benar Wirajaya, pergilah. Pergilah sekarang, kamu akan mati di sini. Imbu Argasena tersenyum menggoda Wirajaya. Apa setan dengan kalian? Ucap Wirajaya dengan mencabut pedangnya. Sesaat nampak 4 pendekar yang berbentuk barisan guna menyambut kedatangan Barek dan kawan-kawannya. Terdengar suara takbir yang lantang, Wirajaya sembari maju terlebih dahulu. Melihat itu Balapati dan Argasena saling bertukar pandangan, disusul senyum mengembang di wajah mereka. Sementara Layla Begum menatap bengis ke arah Barek yang sedang menuju ke arahnya. Barek, ucap Layla yang geram melihat wajah pembunuh kekasihnya. Sesaat pertempuran yang tak seimbang terjadi antara 4 pendekar lawan 100 asasin pimpinan Barek. Nampak Wirajaya yang memainkan langkah jurus tarian Badang Tirta Maya. Melangkah dengan anggun sembari sesekali melepaskan serangan yang mematikan, dan tak jauh dari tempatnya Argasena dan Balapati menyerang membabi buta guna mengulur waktu bagi Pancali serta anak-anak menaiki bukit. Sementara Layla mencoba meringsek menuju ke arah Barek yang berada di tengah pasukan. Layla, menyerahlah Layla. Tidak ada gunanya kamu melawan. diamlah bangsat, dasar pembunuh. Hari ini kamu harus membayar nyawa Kang Mas Bahiri. Ucap lantang Layla Begum. Barek terkejut mendengar ucapan Layla. Oh, Osman masih hidup. Cih, bangsat. Kalian semua pengkhianat. Kalian pantas mati. Tutup mulutmu, iblis. Majulah kalian semua. Aku tidak takut. Ucap lantang Layla sembari memainkan sepasang pedang kembarnya. Sesaat tampak puluhan asasin yang maju bersama mencoba melumpuhkan Layla. Waktu berjalan dengan semestinya. Tak terasa pagi datang menjelang. Nampak Macali dan serta 60 anak Sekar Buana yang berlari menuju ke atas bukit. Terdengar rintihan seorang anak gadis sembari menghentikan langkahnya, yang serta-merta diikuti anak-anak yang lain. Pancali segera berhenti sembari menoleh ke arah 100 tombak di belakang, di mana nampak sepasang matanya Layla serta 3 pendekar mulai kewalahan. Ayo lari anak-anak, jangan berhenti atau mereka akan menangkap kita lagi. Mendengar itu anak-anak mulai kembali berlari dengan langkah kecilnya, hingga suara gemuruh yang terdengar dari balik bukit. Pancali serta anak-anak yang terkejut setengah mati bersama langkah mereka yang berhenti. Teriak anak-anak yang ketakutan sembari berkumpul di sekitaran Pancali. Pancali berdebar-debar karenanya disusul wanita itu yang memindai sekeliling guna mencari arah untuk lari, hingga suara ringkikan kuda yang terdengar dari atas bukit. Pancali melihat ke arah atas bukit yang berada tak jauh dari tempatnya. Dewi,
ucap Pancali dengan berlinang air mata setelah melihat kemunculan sosok yang tak asing baginya. Anak-anak, kita selamat. Ucap Pancali kepada anak-anak Sekar Buana. Sementara di bawah bukit, di mana Barek serta pasukannya hampir berhasil memaksa Layla serta kawan-kawannya berlutut. Mereka dikejutkan dengan suara ringkikan kuda yang berasal dari bukit yang berada dari arah timur. Nampak di sepasang mata mereka, seorang penunggang kuda yang berkali-kali menarik tali kekang, mengakibatkan kuda yang seakan-akan sedang menari-nari di atas bukit. Layla serta yang lain tersenyum gembira melihat sosok yang tak asing baginya. Dewi Rinjani, ucap Layla yang sedang berada di bawah todongan senjata para asasin. Oh, Kokong Bu, ujar Wirajaya yang lebih dari 1 pekan tak melihat saudari seperguruannya itu. Suara lantang Rinjani yang terdengar dari atas bukit memerintahkan mereka menyerang. Seketika suara gemuruh terdengar di mana Birandra dan 100 pendekar berkuda dari Padepokan Tirtamaya muncul dari balik bukit. Barek dan para asasin kena mental karenanya. Barek paham betul pasukannya tidak akan bisa mencapai celah tebing yang sempit. Di bawah tekanan, para asasin berusaha membentuk barisan pertahanan untuk membendung laju Rinjani serta para pengikutnya. Hingga di mana Rinjani serta para pendekar dari Tirtamaya yang membawa kudanya menerjang barisan pertahanan para asasin. Pertahanan yang lemah dikarenakan tanpa persiapan tentu saja tidak mampu menahan laju kuda Rinjani serta para pengikutnya. Nampak jelas dari pertahanan para asasin yang porak-poranda karenanya. Teriak Barek kepada pasukannya yang baru saja mendapat serangan dari pihak Rinjani. Para asasin memiliki semangat yang luar biasa. Nampak dari mereka yang kembali bersiap untuk pertarungan besar. Para asasin pimpinan Barek mencoba melawannya. Disambut Rinjani serta para pengikutnya yang meloncat turun dari atas pelana kuda. semuanya habisi dia. Jangan biarkan mereka hidup. Teriak lantang Rinjani kepada pasukannya. Seketika perang berkecamuk hebat. Di antara dua belah pihak terdengar suara pedang yang saling beradu. Asasin memiliki keterampilan serta kehebatan dalam serangan jarak jauh. Pagi itu mau tidak mau harus bertarung dengan jarak dekat dengan para pendekar Tirtamaya. Sementara di belakang Layla Begum ditemani Wirajaya serta Argasena, dan Balapati siap maju membantu mereka. Hingga perhatian mereka yang tertuju ke arah kuda yang membawa Wiraloka dan Birandra. Birandra meloncat dari atas pelana kuda yang melaju pelan menuju ke baris depan. Mahaguru dalam bahaya, ucap Birandra memperingatkan 4 pendekar itu. Mendengar itu wajah mereka seketika berubah merah padam. Oh, Guru! Teriak Balapati dan Argasena bergegas menuju ke arah depan. Wirajaya tidak tinggal diam. Mendengar orang yang berjasa dalam hidupnya dalam bahaya, nampak dari pemuda itu yang berlari mengejar Balapati dan Argasena. Oh, tunggu aku! Teriak Biranda sembari bergegas mengejar mereka. Sementara Layla Begum melihat ke arah Barek. Dalam benaknya timbul keraguan antara menuntut balas atau menyelamatkan Arya Binangun. Kang Mas Bairi, maaf. Ucap Layla memalingkan pandangannya dari Barek. Disusul wanita itu berlari menyusul Birandra serta yang lain. Sementara di garis depan, Barek serta pasukannya melawan sekuat tenaga, hingga tatapannya yang tertuju ke arah Layla serta 4 orang pendekar yang berusaha menembus pertahanan bermaksud menuju celah tebing. Cepat beritahu ke Jafari, mereka kabur ke sana. Perintah Barek kepada seorang asasin yang serta-merta disambut para asasin itu berlari menuju ke arah celah tebing. Jangan biarkan Layla lewat. Perintah Barek kepada para asasin yang sedang sibuk menghadapi Rinjani serta pengikutnya.
Seketika perhatian para pasukan asasin tertuju ke arah Layla dan 4 pendekar yang sedang berusaha menuju ke arah celah tebing. Rinjani melihat semuanya. Rinjani bergegas membawa langkahnya menuju ke arah Layla. Layla, ada apa? Teriak Rinjani sembari mengayunkan pedangnya ke arah asasin yang berusaha menyerang. Rinjani, Mahaguru dalam bahaya. Mendengar itu wajah garang Rinjani berubah menjadi rasa cemas yang menyelimuti. Di mana Mahaguru sekarang? Di sana, di dalam tebing. Teriak Layla Begum sembari memainkan pedang kembarnya. Rinjani menatap ke arah celah tebing yang berada sekitar 50 tombak tak jauh dari tempatnya. Pasukan, bukakan jalan untukku. Perintah Rinjani kepada para pengikutnya. Beberapa pendekar Tirtamaya maju membuka jalan untuk Rinjani. Rinjani memindai sekeliling di mana pertempuran sedang terjadi, hingga tatapannya tertuju ke arah seekor kuda. Rinjani segera berlari menuju kuda-kuda itu, disusul wanita itu yang melompat ke atas pelana kuda. Kuda seketika berlari membelah medan pertempuran di mana para pengikut Rinjani sekuat tenaga memberinya jalan. Barek mengetahui Rinjani yang berhasil melalui pasukannya. Sementara di dalam celah tebing, seorang asasin berlari menuju ke arah selatan, hingga ia tiba di tempat Ki Jafari yang sedang menyiksa Arya Binangun. Ki Jafari, musuh datang. Berapa orang yang datang? 100 pendekar berkuda, Ki. Ki Jafari terdiam memikirkan apa yang akan dilakukan. Kalian pergi dari sini sekarang, ucap Ki Jafari kepada 20 pengikutnya. Bagaimana dengan Barek serta yang lain? Mereka sudah tidak ada harapan lagi, jawab Ki Jafari sembari bergegas meninggalkan tempat itu. Mau tidak mau 21 asasin mengikuti pemimpinnya pergi meninggalkan tempat itu. Sementara di sisi tebing sebelah utara, nampak Rinjani yang membawa masuk kudanya. Dengan lihai, wanita itu membawa kudanya melaju cepat menyelusuri celah-celah tebing. Mahaguru, Teriak Rinjani yang melihat dari kejauhan tubuh seorang pemuda yang tergantung di celah tebing. Mahaguru, bertahanlah. Ucap Rinjani sembari mengamati tali yang menggantung Arya Binangun. Disusul Rinjani membawa kudanya ke arah tubuh Arya Binangun yang Rinjani meloncat dari atas pelana kuda sembari terus memeluk erat Arya Binangun, hingga ia yang menangis tersendu-sendu saat melihat raut pucat pasi wajah pemuda yang ia kagumi. Mahaguru, ucap Rinjani sembari menyentuh wajah Arya Binangun yang perlahan kehilangan cahaya kehidupannya. Nampak gadis itu menatap ke arah tubuh Arya Binangun yang bersimbah darah dikarenakan luka yang ada pada sekujur tubuhnya. Sampai tatapan Rinjani tertuju ke arah anak mata panah yang menancap di dada. Rinjani segera mencabut anak panah itu. Seketika wajah Arya Binangun meringis kesakitan karenanya. Rinjani tahu betul Arya Binangun memiliki ajian Pancasona. Rinjani menunggu keajaiban itu terjadi pada diri Arya, hingga wanita itu yang menangis saat apa yang ia harapkan tidak kunjung terjadi. Mahaguru, bangunlah. Rintih Rinjani sembari memeluk erat tubuh Arya Binangun, hingga suara lantang Balapati yang terdengar menggema di celah tebing. Oh guru! Teriak Balapati yang sedang berlari bersama Argasena, Wirajaya dan Birantra, dan diikuti Layla Begum. Hingga di mana mereka yang berdiri tertegun saat melihat Arya Binangun sedang sekarat di pangkuan Rinjani. Mahaguru, Suara yang keluar dari lisan Layla Begum bergegas menghampiri tubuh Arya Binangun yang berada di pangkuan Rinjani. Melihat itu, kaki Argasena dan Balapati bergetar hebat. Adik kakak itu menangis tersendu-sendu sembari menjatuhkan diri berlutut di atas tanah, meneteskan air mata dalam posisi berdiri. Sementara itu, di sisi tebing sebelah selatan,
seorang pria paruh baya berjubah serba hitam berjalan keluar dari dalam celah tebing bersama 21 pengikutnya. Ki Jafari menoleh ke arah celah tebing hingga ia yang menghela nafas panjang. Kita pergi dari sini sekarang, ujar Ki Jafari kepada 21 pengikutnya. Disusul mereka yang melangkah cepat ke arah perkemahan yang porak-poranda karena ulah Laila. Ki Jafari, bagaimana dengan kuda-kuda kita serta hasil rampasan kita? Sudah, tinggalkan saja, nyawa kita lebih berharga, jawab lantang Ki Jafari. Disusul pria paruh baya itu yang membawa kudanya yang ia tunggangi menuju ke arah selatan di mana desa Segoroyoso berada. Ki Jafari mendapat kerugian yang sangat besar di mana ia telah kehilangan ratusan pengikutnya. Ki Jafari yang sebelumnya membawa 500 pasukan asasin dari Segoroyoso kini kembali hanya 21 pengikutnya. Sementara di sebelah utara tebing perang masih berkecamuk hebat. Perang antara para pendekar Tirtamaya yang dipimpin Wiraloka melawan para asasin pimpinan Barek. Barek memindai sekelilingnya hingga tatapannya yang tertuju ke arah Pancali yang berada di bawah kaki bukit bersama Mahesa serta anak-anak Sekar Buana. Barek terobsesi atas Pancali. Jelas dari dia yang bersikukuh tetap bertahan hingga ia yang bermaksud pergi ke tempat Pancali berada. Barek, mau kemana kamu? Cegah seorang kawannya. Barek, mau kemana ini? Lihat sekelilingmu, ucap seorang asasin yang lain setelah mendapati kawan-kawannya berguguran di tajamnya mata pedang para pendekar Tirtamaya. Barek, kami menunggu perintahmu. Seketika perhatian Barek akan Pancali buyar. Disusul pemuda dari Segoroyoso itu yang memindai sekelilingnya guna mencari celah untuk kabur. Hingga tatapannya yang tertuju ke sebuah area bukit yang berada di sebelah barat. Semuanya mundur, di sana kita aman, ucap Barek sembari menuju ke arah celah perbukitan terjal yang berada di arah barat. Bermaksud agar para pendekar Tirtamaya tidak bisa mengejar dengan kuda-kudanya. Asasin yang tersisa berlarian ke arah barat bermaksud menaiki perbukitan terjal. Wiraloka tidak tinggal diam melihat maksud Barek dan pasukannya. Jangan biarkan mereka lolos, perintah Wiraloka kepada 90 pendekar yang masih bertahan. Barek serta 60 asasin berlari tanpa menoleh ke arah belakang hingga mereka yang tiba di terjalnya perbukitan. Para asasin dilatih sedemikian rupa, nampak jelas dari mereka dengan mudah melewati rintangan berupa bebatuan mengakibatkan Wiraloka dan para pendekar tertinggal jauh di belakang. Sudah, kita kembali. Kita tunggu perintah dari Kakang Mbak Rinjani, ujar Wiraloka sembari bergegas menuruni bukit bersama para pendekar Tirtamaya. Sesaat kemudian di bawah bukit di mana Pancali serta anak-anak berada. Sudah, sekarang kalian sudah aman di sini, ucap Wiraloka kepada Pancali serta 60 anak yang selamat dari bayang-bayang para asasin. Terima kasih Tuan Wiraloka, ujar Pancali yang mengenal baik sosok Wiraloka dari padepokan Tirtamaya. Sementara itu di dalam celah tebing suara tangis masih saja terdengar dikarenakan sang Mahaguru yang tak kunjung membuka sepasang matanya. Mahaguru, bangunlah. Mahaguru, jangan pergi, ucap Rinjani yang sedari tadi terus menangis memeluk tubuh Arya Binangun. Hingga Rinjani yang merasakan hawa pada tubuh Arya Binangun yang perlahan berubah menjadi dingin, petanda kehidupan yang sedang menjauhinya. Mahaguru, bangunlah. Anak-anak telah selamat seperti perintahmu, Mahaguru, ucap lirih Laila Begum sembari menangis tersendu-sendu. Di dalam suara kesedihan, mereka tak merasakan kehadiran Sukma Arya Binangun sedang memperhatikan tubuh yang sedang berbaring tak berdaya di pangkuan Rinjani. Sukma Arya Binangun melihat dan mendengar dengan jelas apa yang terjadi. Hingga suara tangis dari Wulandari yang terdengar di pendengarannya. Nampak Arya Binangun yang mencari asal suara.
Wulandari, di mana kamu? Ujar Arya Binangun sembari memindai sekelilingnya, hingga pemuda itu yang terkejut saat pemandangan di sekitarnya menjadi berubah. Arya Binangun mengamati sekelilingnya hingga ia sadar telah berpindah tempat. Wulandari, ucap Arya Binangun saat melihat sosok wanita berkerudung serba putih sedang duduk di atas sajadah sembari menengadahkan tangan berdoa kepada Sang Pencipta. Wulan, Mahesa sekarang telah aman, Wulan. Bukan hanya Mahesa, Wulan, Pancali dan anak-anak serta yang lain sudah aman. Wulandari tak bergeming karenanya tak mampu melihat dan mendengar sukma lembut Arya Binangun yang berada di belakangnya. Wulan, ini aku. Teriak Arya Binangun sembari mencoba menyentuh pujaan hatinya. Arya Binangun tak mampu menyentuh tubuh kasar Wulandari. Arya Binangun terdiam memaku karenanya. Sembari ia terus mendengarkan setiap ucapan doa yang keluar dari lisan Wulandari. Sekarang belum waktunya. Mahesa dan Wulandari masih membutuhkanku, ucap lantang Arya Binangun. Seketika pemandangan berubah dengan Arya Binangun yang terlempar kembali ke tempatnya semula. Arya Binangun melihat sekeliling hingga tatapannya yang tertuju ke arah tubuh kasar yang sedang dipangku oleh Rinjani. Sampai saat dimana yang ia rasakan daya tarik yang luar biasa bersama dengan sukma yang kembali ke raganya. Mahaguru, Rinjani terus tersenyum dalam isak tangis saat melihat luka pada sekujur tubuh Arya Binangun perlahan menutup. Pertanda ajian Pancasona kembali bekerja pada diri Sang Mahaguru. Hingga nafas panjang yang Arya Binangun keluarkan, Rinjani menangis kembali namun dalam suasana hati yang berbeda. Tangis bahagia menggantikan tangis kesedihannya. Melihat itu Laila serta yang lain segera menghapus air matanya hingga senyum kebahagiaan yang tersirat di wajah-wajah mereka. Beberapa saat kemudian terlihat Wiraloka yang sedang bersama Pancali serta anak-anak. Mahesa, ujar Arya Binangun sembari mengulurkan tangannya ke arah Mahesa yang digendong Pancali. Hingga dimana sepasang ayah dan anak itu yang saling berpelukan. Waktu bergulir dengan cepat. Tak terasa kedudukan Sang Hyang Surya kini telah berada di atas kepala. Nampak ratusan orang yang sedang sibuk membersihkan sisa-sisa pertempuran. Hingga mereka yang mengebumikan masal 56 jenazah asasin yang meregang nyawa bersama dengan api-api kremasi yang membakar jasad para pendekar Tirta Maya. Sementara Arya Binangun yang ditemani anak-anak sedang berbaring di dalam tenda yang sebelumnya menjadi tempat berkemah rombongan Ki Jafari. Hari yang melelahkan bagi Argasena dan Balapati serta yang lain, di mana setelah pertempuran mereka harus bekerja keras membumikan jasad musuh yang tewas dan menangkap ratusan kuda musuh yang terlepas. Hingga mereka yang menyembelih 5 ekor kuda untuk dijadikan pasokan makanan ratusan orang yang ada dalam rombongan. Waktu bergulir dengan sangat cepat. Tak terasa kedudukan Sang Hyang Surya akan segera berakhir dengan kemunculan cahaya lembayung senja. Terlihat puluhan tenda yang sebelumnya porak-poranda kini kembali berdiri. Sementara di tengah perkemahan di mana sebuah tenda berukuran besar berdiri, Arya Binangun sedang duduk bersender di tiang penyangga tenda sembari memangku Mahesa. Arya Binangun belum pulih sepenuhnya. Terlihat jelas dari wajah pucat pasi setelah sebelumnya kehilangan banyak darah. Mahaguru, ceritakan sebuah dongeng untuk kami, ujar anak-anak Sekar Buana. Arya Binangun pun tersenyum karenanya. Arya Binangun menabur kebaikan lewat cerita yang ia sampaikan, sembari berharap trauma pada anak-anak bisa disembuhkan. Tampak anak-anak yang mendengar dengan seksama apa yang Arya Binangun sampaikan, sampai Rinjani yang datang bermaksud masuk ke dalam tenda yang sedang dipadati puluhan anak-anak Sekar Buana.
Rinjani tersenyum melihat kedekatan sepasang ayah dan anak itu, hingga di mana Rinjani yang membawa sepasang kakinya masuk ke dalam tenda. Mahaguru juga harus makan. Ucap Rinjani sembari membawa tubuhnya duduk dekat Arya Binangun. Terima kasih Dewi.